Baik, kita langsung ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan tim pemenangan dari Pramono Ranu ini masih yakin kalau pemilu di Jakarta, Pilkada Jakarta ini 1 putaran. Tapi bagaimana kalau skenarionya memang menjadi 2 putaran, apakah juga siap? Pertanyaannya skenario dari siapa? Kalau skenario dari rakyat Jakarta kan sebenarnya sudah bisa tergambar. Pertama dari tren survei dari masa ke masa itu kan memang angka Mas Pram dan Bang Rano itu mengalami peningkatan terus-menerus. Itu gayung bersambut dengan bagaimana kegiatan kampanye selama 2 bulan terakhir. Mas Pram dan Bang Rano ini masing-masing satu hari bisa lebih dari 10 titik itu masing-masing bergerak. Tim pemenangan, relawan, simpatisan dengan seluruh kelompoknya. Bagaimana dukungan dari mantan-mantan gubernur Jakarta, bagaimana dukungan dari komunitas, kelompok pecinta bola dan lain sebagainya yang ikut bergerak mendukung itu sangat tampak di media sosial maupun di darat. Sehingga dalam konteks itu tentu saja saya rasa kalau seluruh hasil survei menunjukkan sebelum pemilu berlangsung kira-kira angkanya adalah di atas 50% dan quick count dari 6 lembaga survei mengatakan di atas 50%, sebenarnya itu saja sudah menggambarkan bahwa Pilkada Jakarta ini ya lazimnya ya 1 putaran, idealnya 1 putaran yang menggambarkan suara rakyat Jakarta ya 1 putaran. Apalagi ditambah dengan perhitungan internal kita, ditambah dengan hasil hitungan yang dipublikasi, misalnya bagaimana C1 KWK dari Realcon KPU yang kita hitung dan seterusnya. Ini semuanya mengatakan 1 putaran. Bagaimana analisis dari lembaga-lembaga independen yang melakukan penghitungan, semuanya berkesimpulan bahwa Pilkada Jakarta semestinya 1 putaran. Tentu kami akan menghormati dan menunggu hasil rekapitulasi berjenjang yang resmi dari KPU untuk mengumumkan hasilnya. Tetapi kalau sudah tergambar seperti ini, akan menjadi lucu dan aneh kalau itu bertolak belakang dengan logika saintifik kita. Baik. Akan lucu dan aneh kalau nanti yang diumumkan bertolak belakang dengan berbagai hasil quick count. Dan juga dari perhitungan suara yang kita hitung berdasarkan C1 yang kita kumpulkan dan yang dipublikasi oleh KPU. Saya rasa itu, Mbak. Baik, Mas Seno. Bang Riza, bagaimana menanggapi hal ini? Apakah Kimplus mempunyai gambaran yang berbeda sehingga sampai sejauh ini masih optimis bahwa Pilkada Jakarta kan berlangsung 2 putaran? Iya, tentu kami punya optimisme yang tinggi dan juga memiliki data yang kami kumpulkan, kami hitung berulang kali. Jadi kami menghormati berbagai lembaga konsultan, lembaga survei yang melakukan quick count ya. Dari beberapa lembaga memang ada yang menyatakan bahwa pasangan 03 sudah melebihi 50%, juga ada yang menyatakan masih di bawah 50%. Apapun itu kami menghormati hasil quick count yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei, konsultan survei, sekalipun kita semua tahu bahwa itu quick count satu gambaran yang mengambil atau mencuplik dari beberapa data tidak 100%. Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pilkada dan regulasi lainnya, PKPU dan sebagainya, serta Bawaslu, bahwa nanti yang benar dan yang legitimate, yang sah adalah hasil perhitungan suara berjenjang secara manual yang dilakukan oleh KPU, mulai dari TPS, PPK di kecamatan, kabupaten, kota, sampai dengan provinsi. Yang sekarang sedang berlangsung, sudah selesai kemarin di TPS, sekarang mulai hari ini berlangsung di kecamatan atau PPK. Kita tunggu saja hasilnya nanti, kita menghormati lembaga survei, konsultan, kita menghormati KPU, dan itu harapan kami tidak ada satu proses yang mencederai daripada perhitungan suara maupun rekapitulasi, dan kami optimis bahwa pada putaran kedua nanti pasangan Ridho akan menang di Pilkada DKI Jakarta. Baik, kita ke Kang Cecep. Kang Cecep, ini unggul pilkada di sejumlah daerah tapi terganjal di Jakarta. Analisis Anda seperti apa? Silakan, Kang Cecep. Ya, karena gini ya, bicara Jakarta berbeda dengan karakteristik pemilih di provinsi atau wilayah yang lain. Karakteristik pertama, karakteristik dari pemilih Jakarta itu sendiri ya, karakteristik pemilih yang rasional dan juga kritis. Meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan, yang masyarakat Jakarta yang menggunakan hak pilih itu kurang dari 60% ya, 50 sekian persen. Ini sebenarnya tantangan sebenarnya. Kenapa bisa seperti demikian? Ya bisa jadi karena isunya ya masyarakat sendiri
sudah skeptis ya dengan elit politik, meskipun misalnya Presiden ke-7 dan juga Presiden ke-8 itu mengkampanyekan untuk pasangan 1, ternyata tidak endorsement mereka, dukungan mereka tidak membuat masyarakat juga untuk menggunakan hak pilihnya misalnya. Kemudian ada dinamika politik lokal ya. Masalah yang dilihat di Jakarta itu kan kemacetan, banjir, perumahan, atau bahkan lingkungan. Itu lebih seru, mungkin lebih relevan ya jika dibandingkan dengan endorse ataupun dukungan dari tokoh nasional, sehingga fokus pemilihnya beda gitu. Kemudian hal-hal demikian ya. Kemudian masalah kejenuhan politik juga sebenarnya. Ini kan masyarakat Jakarta terpapar ya dengan intensitas politik nasional ya. Nah ini mereka jenuh misalnya dengan proses politik lokal. Apalagi jika mereka merasa hasilnya tidak perlu signifikan ya bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian ya ini yang tadi saya sampaikan bisa rendah juga. Bisa jadi ada kepercayaan yang rendah pada kandidat ya. Pemilih mungkin merasa kandidat yang tersedia tidak cukup mewakili aspirasi mereka. Gitu. Ya, seperti kita tahu bagaimana shiftingnya mantan gubernur yang sebelumnya mungkin berhadapan ya di kemarin ternyata balik badan mendukung kandidat dari gubernur dari partai yang berbeda gitu. Di sini kan itu level elit, level bawahnya melihatnya tentu berbeda. Gitu. Oke, baik. Ya. Setiap pihak sah-sah saja masih memiliki optimisme masing-masing sambil menunggu hasil rekapitulasi dan tentunya pengumuman hasil resmi dari KPU. Terima kasih Kang Cecep, Mas Seno, Bang Riza sudah bergabung hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu.